beberapa kasus ada makhluk gaib yang berusaha mencegah malapetaka terjadi. Tapi tidak ada yang tahu kecuali hanya Roy sendiri. Seperti kejadian yang tragis di tempat kerja di lapangan golf. Saat pulang dari rumah teman saya, di tengah jalan tiba-tiba Roy minta berhenti. Mah, berhenti mah. Mah, Ngapain? udah berhenti dulu mah, cepetan. Aduh, di tengah jalan ini. Cepetan mah. Cerewet. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dan apa yang udah dilihat Roy. Saya hanya melihat Roy sangat tegang. Apa sih Roy sebenarnya? Roy, kita bawa aja yuk. Bawa aja ya. Om yang tadi dalam bahaya mah. Dia kalau sampai maghrib masih sini bisa celaka. Mana sih celaka kenapa? Udah mah, yuk kita masuk mah. Jangan dong Roy, ini kantor orang. Tadi kita disangka mencuri gimana? Udah mah, yuk. Ada hantu nenek-nenek. Mukanya serem banget. Tapi kayaknya dia gak jahat deh. Apa sih maksudnya hantu nenek-nenek? Serem tapi nggak jahat. Gak ngerti ya Mama? Aku juga gak tahu mah. Tapi kayaknya nenek itu kasih petanda. Udah deh pulang aja yuk, Mama serem deh. Udah mah, yuk masuk yuk. Ayo mah. Saya kaget, tegang, dan juga takut. Saat itu Roy bilang karyawan itu akan mati kalau nggak cepet dikasih tahu. Saya tadinya ngotot mau ngajak Roy pulang. Jadi bingung mau berbuat apa. Saya mengikuti Roy masuk ke kantor itu. Kenapa sih Roy? Gak tahu mah, pokoknya ruangannya itu yang menyimpan peralatan golf mah. Mudah-mudahan belum telat buat minum itu. Kayaknya di sana deh mah. Kalian siapa? Maaf ya, kalau kalian mau main golf, kita udah tutup. Maaf ya, aduh nih anak saya nakal nih tadi nyelonong ke sini. Maaf ya. Oh gitu. Oh ya udah Bu, nggak apa-apa Bu. Roy, ini Om yang kamu maksud. Dia nggak apa-apa tuh. Tapi mah dia Kita pulang aja yuk. Maaf ya sekali lagi ya. Oh iya, ya nggak apa-apa Bu. Ada aja. Jadi merinding gini ya? Kenapa tiba-tiba perasaan gue gak enak ya? Cuma perasaan gue doang kali ya. Udah, lanjut aja gue kerja. Wah, kayaknya udah gak beres nih. Mendingan gue buru-buru balik aja deh. rupanya kejadiannya malam ini. Ini dalam bahaya.
kamu takut? Biasa kamu berani banget sama makhluk halus. Sini, udah tidur. Aku juga gak tahu, Pak. Hantu nenek itu keluarin aura yang nakutin, Pak. Hantu nenek yang mana sih? Loh, yang tempat golf tadi itu loh, Pak. Iya. Oh iya, Ma. Roy harus ke tempat itu sekarang. Om itu dalam bahaya. Om siapa lagi sih, Roy? Om yang tempat golf itu, Pak. Roy harus ke sana sekarang. Udah malam loh, Roy. Roy. Iya, Roy. Ya ampun. Roy. 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 Astaga. Sebenarnya nenek itu baik atau jahat sih? Nanti muncul nanti enggak. Aneh. Oh iya. Siapa kamu? Gawat. Om itu dalam bahaya. Roy harus tolongin. Semoga juga telat. Roy. Oh itu. Papa, Mama. Roy harus tolongin Om yang tempat golf tadi, mah. Kamu yang tadi siang. Enggak lah, Roy. Tadi kan kamu lihat sendiri, nggak apa-apa. Tapi kejadiannya malam ini, mah. Saat ini. Terus maksudnya kamu mau ke kantor orang malam-malam? Ntar kalau disangka pencuri, gimana? Tapi kan nyawanya Om itu terancam, Pak. Enggak, kalau papa bilang enggak ya enggak. Ayo kita pulang. Pulang. Saya dan papanya Roy memaksa Roy untuk pulang karena takut orang lihat Roy masuk kantor malam-malam malah salah paham. Saya sendiri saat itu ragu karena sorenya karyawan yang kata Roy itu dalam bahaya ternyata baik-baik saja. Tapi paginya jantung saya kayak dibuat seperti berhenti. Jadi bagaimana Bu kejadiannya? Siapa yang pertama kali menemukan korban? Siapa yang pertama kali buka muka? Apa ada tanda-tanda yang aneh atau mencurigakan sebelumnya dari korban? Nggak ada sih, Pak. Jadi beberapa karyawan saya melihat hantu, Pak, katanya. Apa korban punya masalah dengan karyawan lain? Setahu saya sih enggak. Terima kasih untuk informasinya. Ya, Pak. Berangkat sekarang yuk, ntar kamu telat sekolah. Yuk. Roy mana? Loh, Astaga, anak itu. tadi sih dia di sini ya, Ma. Roy sayang, kenapa Roy? Kamu kenapa lagi sih? Kakak yang tadi buka kamar mandi itu udah meninggal, mah. Kok Roy tadi mau nolong kakak itu, tapi Mama langsung ajak Roy pergi. Udah, kalian tunggu di sini bentar ya. Bu, Ajeng, Bu. Rian, kamu kenapa? Ajeng, Bu, di toilet. Ayo
Ayo, Bu. Kenceng. Ayo, yuk, yuk, yuk. Roy marah sama saya karena kedua kalinya secara nggak langsung saya menghalangi niat Roy untuk menolong orang. Orang kedua itu cara meninggalnya juga sama. Ada bekas luka di lehernya. Tolong Pak Pusat. Baik, Pak. Sepertinya dia udah meninggal. Saya jadi takut kerja di sini. Sama nih, gue juga takut. Kalian inget gak? Ada karyawan cowok yang suka sama cewek, tapi kalau nggak salah kerjanya kayak dia sama kayak kalian. Iya, Santi namanya. Dulu tuh ada cowok yang tergila-gila sama dia kan, tapi Santinya tuh nolak. Terus cowoknya sakit hati dan memperkosa dia. Terus dia tuh shock, terus jadi gila sampai sekarang. Itu nggak benar. Saya baru dari kantor polisi dan dapat laporan kalau rekan kerja kalian itu tidak meninggal karena makhluk halus. Tapi rekan kalian itu meninggal karena serangan jantung. Sementara yang satu lagi itu kepleset di kamar mandi. Kebentur palanya lalu meninggal dunia juga. Udah sana kerja lagi. Gak usah percaya hantu-hantuan. Musibah itu bisa datang di mana aja dan kapan aja. Ngerti? Ngerti, Bu? Ngerti, Bu. Iya, Bu. Yaudah sana. Baik, Bu. Iya, Bu. Yuk. Gak ada orang. Tadi perasaan ada yang masuk ke sini. Nenek-nenek gitu. Iya, Kek. Gue lagi kesel sama masa papa. Coba kalau masa papa gak ngelarang Roy, pasti Roy bisa selamatin dua orang yang meninggal di tempat golf itu. Maafin Mama ya, Roy ya. Mama salah. Papa sama Mama cuma pengen kamu itu nggak kena masalah. Masuk kantor orang sembarangan tanpa izin itu sama namanya melanggar hukum, Roy. Biarin aja Roy, Adam sendiri. Dia pasti masih kesel dan sedih karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal dia mungkin punya kesempatan untuk mencegah itu. Capek banget ya, hari ini capek banget. Capek banget. Kenapa, Putri? Putri, kamu kenapa, Put? Suara siapa tuh? Kok taunya serem banget? Bangun, Put. Ada apa sih ribut-ribut? Dia ketawa terus dari tadi. Kayaknya dia emang kerasukan nih. Put! Dia Put! Astagfirullahaladzim. Putri! Istighfar, Put. Ada apa ini ribut-ribut? Gara-gara kamu, semua di sini celaka. Jadi gitu, Ling. Roy, kesel banget sama masa papa. Coba kalau gak dilarang, gak mungkin ada yang meninggal. Iya ya, Roy. Tapi gak boleh juga lagi marah lama-lama sama orang tua kamu. Dosa tahu, mama kamu dan papa kamu maksud baik untuk melarang kamu, Roy. Tapi tetep aja Roy kesel. Biar Roynya sebel lagi, ingin tahu caranya. Kamu, Roy duduk manis aja di situ. Ngapain sih? Seru juga lagunya. Kamu
kamu joget-joget, Roy. Itu ada Tante Mayang dari tempat golf nyariin kamu. Katanya mau nanya-nanya. Iya, Mah. Jangan sambil joget ya. Oh, jadi saudari Mayang ini tahu dari orang-orang kalau Roy itu bisa semacam spiritual gitu. Itu istri dan anak saya, Roy. Iya Roy, saya mau tanya. Jadi ada beberapa karyawan saya yang celakaan. Apa benar itu gangguan makhluk halus, Roy? Terus terang saya kurang percaya sama hal-hal kayak gitu. Apalagi yang berbau mistis. Iya, Tante. Roy tahu di dekat golf itu sering muncul wujud nenek-nenek kan? Iya benar Roy. Saya juga pernah lihat arwah nenek-nenek itu. Apa betul nenek-nenek itu yang menyebabkan karyawan saya meninggal? Tapi kayaknya bukan deh, Tante. Masa bukan sih, Roy? Tapi karyawan saya sering loh ngelihat hantu nenek-nenek itu. Roy, bukannya kamu bilang arwah nenek-nenek itu suka datengin kamu dan kamu takut karena wajahnya serem kan? Iya, Mah, tapi kayaknya hantu nenek itu gak berniat jahat. Dia cuma mau peringatin kita aja bahwa nanti akan ada masalah besar. Bahaya besar apa, Roy? Aku juga gak tahu, Tante. Tapi pokoknya akan ada bahaya besar, Tante. Apa yang kamu lihat, Roy? Roy, kalau sakit jangan dipaksa. Nanti juga sembuh sendiri, Pak. Itu Roy kenapa, Bu? Kok kepalanya sakit tiba-tiba? Enggak, dia tuh emang suka begini kalau misalnya ada makhluk halus yang auranya jahat, Roy pasti sakit kepala. Tapi sebelumnya maaf, Tante. Tadi Roy berdua melihatan kalau Tante akan jatuh dari tangga rumah Tante dan meninggal dunia. Udah. Saya nggak percaya. Ngaco kamu. Saya ini sebenarnya kesini karena penasaran aja. Kenapa saya baru pindah kerja beberapa hari, udah banyak kejadian aneh. Ini malah kamu ngaco lagi ngeramalin saya nggak benar. Hampir mati lah. Ini bukan ramalan, Tante. Roy beneran. Semua itu bisa berubah, Tante. Tante harus hati-hati. Sama aja. Udahlah, salah saya datang ke sini. Maaf, saya permisi. Loh, Tante. Udah, Roy. Biarin aja kalau memang dia nggak percaya sama omongan kamu. Iya, Roy. Yang penting kan Roy tadi udah coba kasih tahu. Ya, tapi kan Bodoh juga kalau dipikir-pikir. Ngapain sih repot-repot datang nanya sama anak kecil? Malah dibilang bakal celaka lagi. Tante, tunggu, Tante. Tante Mayang, tunggu. Tante, tunggu, Tante. Apa? Kamu mau nakut-nakutin saya lagi, Roy? Bukan gitu, Tante. Roy bukan mau nakut-nakutin Tante. Saya itu nggak percaya sama hal-hal mistik ya. Kayak tadi saya udah bilang sama kamu. Ya, Tante, tapi lebih baik Tante jangan pakai mobil ini. Tante bisa kenapa-napa. Ya, terus maksud kamu saya pulang ke kantor jalan kaki gitu? Aduh, udah deh. Saya pusing dengerin kamu ngomong. Roy, kamu mau ngapain? Kamu mau ngempesin ban saya? Roy. Kamu ngapain itu? Roy! Maaf, Tante. Terpaksa Roy lakuin. Roy takut Tante malah kenapa-napa nanti. Terus ini saya gimana balik ke kantornya? Maaf, Mayang. Maafin anak saya juga, Roy. Nanti saya akan bertanggung jawab. Saya akan urus mobil kamu sampai selesai. Yaudah cepetan deh telepon. Iya, saya telepon dulu. Bentar, Ma. Tunggu di dalam aja, Mbak. Gak usah, saya tunggu sini aja. Mbak Mayang gak puas dengan jawaban Roy. Dengan kejadian Roy mengempesin
ban mobilnya. Ia makin gak percaya dan jadi kesal sekali. Saya juga kesal sama Roy karena tindakan nekatnya itu. Tapi itulah Roy yang tetap keras membantu orang. Meski orang itu gak percaya sama dia. Mbak Mayang yang gak percaya sama Roy mulai kena teror makhluk halus itu. Saya belum tahu apa maksud tujuan makhluk itu untuk mencelakain karyawan dan menteror Mbak Mayang. Aneh banget sih tuh anak. Niat nyari solusi malah diramalin yang aneh-aneh. Bikin takut aja. Kamu? Tolong ambilin saya minum dong. Aneh amat tuh karyawan. Perasaan saya baru lihat. Baru apa ya? Tapi masa karyawan baru saya nggak tahu. Ih, ngagetin aja kamu. Kenapa cepet banget baliknya? Heh, punya mulut nggak? Kalau ditanya tuh jawab, jangan geleng-geleng aja. Heh, punya mulut nggak kamu? Ditanya kok malah diem aja, saya ini atasan kamu ya. Gak sopan banget, angkat wajah kamu. Siapa kamu? Kalian? Mimpi ya? Iya, saya mimpi serem banget. Aduh, emang ada karyawan baru di sini? Karyawan baru? Kayaknya nggak ada ya? Iya bu, kayaknya ada karyawan baru deh bu. Enggak, tadi saya yakin banget saya ngeliat tuh karyawan baru mukanya serem banget di mimpi saya. Udah gitu dia mencoba mencopek saya. Itu dia orangnya, itu. Mana bu? Mana itu. Bu? Masa kalian nggak lihat sih? Orang nggak ada apa-apa bu. Nggak ada apa-apa bu. Tapi memang akhir-akhir ini situasinya memang serem sih bu di sini. Enggak. Salah kalian. Saya ini cuma kebawa mimpi aja. Kayak jadi halusinasi. Kamu denger ya, makhluk halus itu nggak bisa celakain manusia. Kamu jangan percaya mitos. Udah sana. Baik bu, misi bu. Bisikan. Terus kayak denger suara bisikan. Anginnya kenceng banget sih. Hah? Jendelanya kok kebuka? Mungkin tadi sebelum tidur aku lupa tutup ya. Nyawa Roy terancam. Makhluk halus dari tempat golf itu sangat marah sekali. Karena Roy ikut campur dengan urusannya. Saya bangun dari tempat tidur saya karena mendengar ribut-ribut dari kamar Roy. Aduh, ada apa sih Mbak malam-malam bangunin Papa? Tuh, di kamar Roy berisik banget, Papa nggak dengar? Papi juga dengar suara berisik di kamar Roy. Roy dalam bahaya. Ayo cepat. Ayo coba kita lihat. Roy? Pak? Mana Roy? Roy nggak ada, Pak. Aduh. Pak? Ayo kita selamatin Roy. Roy
Kemana Roy? Roy tidak ada. Oh. Om, Tante, Roy dibawa sama arwah jahat. Roy mana, Mah? Pak? Kayak ada makhluk halus yang mau mencoba untuk nyakitin Roy. Ayo cepet-cepet ya. Ayo. Iyo, jangan lupa Iyo. Siap. Ani, jaga kakek. Iya, Pak. Roy! Roy. Roy. Ya ampun, Roy. Roy. Ini kenapa sih, Pak? Roy. Lepaskan anakku. Iya, Pak. Iya. Ayo, Pak. Cepet. Aduh. Roy. Ya ampun, Pak. Roy, Pak. Mau ke rumah sakit, Pak. Ayo. Roy bangun nak. Udah, lepas. Saya khawatir sekali. Detak jantung Roy sangat lemah sekali. Ternyata kemarahan arwah dari tempat golf itu terus mengikuti Roy hingga rumah sakit. Semoga Roy nggak apa-apa ya, Pak. Iya, amin. Roy. Dok, itu infusnya kan nggak kecepatan, Dok. Iya loh, itu... Mas tuh cepet banget loh. Woi! Ngapain kamu? Mimpi doang. Malam. Pergi kamu. Kamu mau apa? Pergi. Pergi. Pergi kamu. Pergi. Pergi. Saya nggak tahu gimana istri saya Pergi. Pergi. Istirahat ayo. Saya nggak tahu gimana caranya. Arwah dari tempat golf itu meneror saya dan membuat saya sangat ketakutan. Saya takut untuk tidur dan takut mimpi buruk ketemu arwah itu dan kebawa ke dunia nyata. Udah, sekarang Mama lebih baik tidur ya. Istirahat. Nggak mau ah, ntar kalau tidur kayak tadi lagi lihat hantu. Serem. Papa aja yang tidur. Ya nggak mungkin lah. Kalau Papa tidur siapa yang jaga Mama sama Roy? Ayo sini. Tidur. Ayo tidur. Enggak mau tidur. Tidur, Ma. Enggak. Santi, Apa lagi sih, Mas? kamu bilang sama aku akan ngelakuin apapun yang kamu mau. Kamu bilang aja, aku harus ngelakuin apa biar kamu tuh suka sama aku. Hah? Enggak, Mas. Aku bilang enggak ya enggak. Maaf, Mas. Santi, tunggu Santi. Tolong! Tolong!
saya terpaksa menundai kesucian kamu. Karena saya nggak rela kamu menikah dengan orang lain. Satu, dua, tiga. Kok hilang? Maafkan saya. Semua ini gara-gara saya. Kamu jadi lupa ingat. Saya ini benar-benar laki-laki jahat. Pergi, Om. Pergi. Saya ketakutan saat itu, takut tertidur dan takut terpengaruh kekuatan jahat dari hantu Golov itu. Saya tetap terjaga dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lepasin. Papa, Mama, tolong. Maafkan saya, Santi. Lepasin. Lepasin. Papa, Mama, tolong. Papa, Mama. Ada apa tuh ribut-ribut di dalam? Wah, ayo coba kita lihat. Gak apa-apa, Pa. Ma. Kejadian yang membahayakan itu gak akan membuat Roy kapok. Roy mendapat penglihatan batin bahaya yang mengancam Mbak Maya. Saya dan suami saya sempat melarang keras. Roy ikut campur lagi dengan urusan Mbak Maya. Dan dengan hantu laki-laki yang Roy ceritakan mati bunuh diri. Setelah menyesal, wanita yang dicintainya menjadi gila. Sekarang semua udah jelas. Rupanya yang selama nakutin orang-orang bukan hantu nenek itu, tapi hantu laki-laki itu. Kenapa dia baru neror orang-orang sekarang? Padahal kan kasus bunuh dirinya dia udah lama. Itu tali di atas pohon dilepas aja deh. Nggak enak dilihatnya. Iya, Bu. Ayo cepetan. Iya, Bu. Baik, Bu. Udah, sekarang kamu buang deh, ya. Saya nggak mau lihat lagi ada tambang itu. Saya buang sini aja, Bu ya. Iya. Udah bawa tangganya. Rupanya semua itu karena tali bunuh diri itu dilepas. Roy harus berbuat sesuatu. Tapi apa yang harus dilakuin? Papa sama Mama udah larang Roy buat ikut campur sama masalah ini. Tante Mayang berbahaya. Gimana pun caranya, Roy harus tolongin. Kalau Roy bilang sama papa sama mama pasti banyak tanya. Lagian Roy gak mungkin diizinin. Mana ya? Lewat jendela. Jendela. Roy, ayo makan dulu yuk. Tuh, anak kita kok hilang? Anak kamu hilang mulu.
Pasti dia tuh ngurusin urusan Mayang deh. Dasar anak cowok. Ayo mah kita susul dia. Enggak. Ini pasti cuma halusinasi aja. Enggak. Ini nggak benar. Pasti aku cuma capek karena kerjaan aja nih. Dek. Kamu mau kemana? Maaf Om, udah buru-buru Roy harus ulangin Tante Mayang. Tante Mayang. Ibu Mayang kali maksud kamu, ha? Iya Om, Ibu Mayang dalam bahaya Om. Dalam bahaya. Dalam bahaya gimana sih? Agak ada waktu buat jelasin Om ah. Mau kemana sih? Cara bandel banget sih. Hantu nenek-nenek itu pasti cuma khayalan saya aja. Tante Mayang. Tante. Kamu tuh mau ngapain sih? Au. Aduh. Tante Mayang dalam bahaya. Pintunya nggak bisa kebuka, Om. Yaudah dobrak aja Pak. Ya ini kan ikan kantor orang. Ya udah biarin aja lah. Tolong. Tolong. Aduh. Tolong. Sana, kamu ke mama. Udah, minggir. Jangan. Bu Mayang. Bu. Cepet tarik mejanya. Oh iya Pak. Bu. Bawa Maya ke rumah sakit. Siapa tahu masih bisa diselamatkan. Bawa. Kejadian yang dialami Mbak Mayang sempat membuat geger karena banyak pasang mata melihat meja kerja bergerak sendiri tanpa ada yang melihatnya. Habis kejadian itu, beruntung Mbak Mayang cepat dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak, mungkin nyawanya bisa melayang. Setelah menerima perawatan yang intensif dari rumah sakit, Mbak Mayang berangsur pulih. Tapi ternyata hantu laki-laki itu masih belum berhenti. Malam itu tengah malam, Roy bangunkan saya dan papanya. Mama. Teriak-teriak malam-malam di jam 1 pagi nih, Roy. Tadi Roy dapat penglihatan auto batin Roy. Tadi Roy lihat Tante Mayang yang lagi dirawat di rumah sakit dalam bahaya, Pak. Mas. Ya, tapi ini udah malam, Roy. Besok aja ya. Gak bisa, Pak. Mah, tunggu besok. Nyawanya Tante Mayang gak mungkin bisa tertolong lagi. Mah, ayolah Roy. Gak mau lagi merasa bersalah. Cuman gara-gara yang harusnya Roy bisa tolongin. Jadi gak bisa. Iya, Pak. Mau apa lagi? Makasih ya, Pak. Mah. Gimana sih, Roy? Tempat bekas tali bunuh diri yang kamu bilang itu? Penglihatan mata batin Roy sih di pohon ini, Mah. Ya udah kalau gitu ayo cepetan. Gak enak pakai piyama berkeliaran di sekitaran kantor orang. Ntar dicurigain lagi. Yaudah yuk kita cek aja yuk. Ayo, aku bantu. Ini dia talinya. Ya terus? Sekarang kita kemana, Roy? Kita ke rumah sakit. Ya, let's go. Malam itu kita kayak berpacu dengan waktu. Roy terus berteriak-teriak karena cemas menerima gambaran melalui mata batinnya apa yang akan terjadi dengan Mbak Maya. Pak, ayo cepetan. Iya Roy, lama-lama lemah nih papa. Mama juga nih lama-lama jadi atlet. Tahu. Gawat,
hantu laki-laki itu udah mulai mendekati Tante Mayang. Kita harus cepet tolongin. Ayo. Ayo Pak, jangan lemah. Cepat Pak, Ma. Kamu lihat apa, Roy? Tante Mayang, dia udah keluar dari kamar rawatnya. Maksudnya? Dia dikejar sama hantu itu. Kalau sampai Tante Mayang keluar dari rumah sakit, Tante Mayang dalam bahaya, Pak. Mah. Lewat sana, Pak. Mah. Tolong! Tolong! Suster! Suster, tolong, suster! Ada yang mau coba bunuh saya, suster! Maaf, Bu. Siapa yang mau bunuh Ibu? Itu suster orangnya itu! Mana, Bu? Gak ada siapa-siapa, Ibu yang tenang ya. Itu suster, masa suster gak lihat sih? Malam itu benar-benar melelahkan. Roy begitu bersikeras untuk menyelamatkan orang lain dan tak peduli dengan keadaan apapun. Saya mau nggak mau terus menemani Roy. Tapi sebesar apapun usaha kita, kalau sudah takdir, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jangan, enggak! Pak, sekarang cepetan bakar itu, Pak. Ayo, Pak, cepet. Tolong pegang tali ya. Kita apain? Buang. Oke. Tante? Roy sangat sedih meski Mbak Mayang itu tidak begitu dikenalnya. Tapi Roy sangat sedih kalau gagal menolong orang lain. Saya cuman bisa menghibur Roy. Berbuatlah kebaikan untuk menolong orang, walaupun orang itu tidak kita kenal. Amin. Roy, sarapan yuk. Mama tahu kamu sedih. Kamu sedih karena kamu nggak bisa menolong Tante Mayang dan juga orang-orang lain yang meninggal di tempat golf itu. Tapi Roy jangan ngerasa bersalah ya. Karena itu namanya takdir. Dan takdir itu ya nggak bisa dirubah sama siapapun. Jadi sedihnya udahan ya. Roy kan udah berusaha. Ayo sarapan yuk. Papa, Kokoh, sama kakek udah nungguin kamu tuh. Iya, Mah. Itu dong. Yuk.